Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial pada bidang deep learning untuk klasifikasi MNIST digit menggunakan CNN Linet. Pertama-tama MNIST digit datasetnya itu bisa dilihat di sini. The MNIST database of handwritten digits yang kontributor utamanya Jan LeCun, ada Corina Cortez, Christopher J. Burgess. Apa sih MNIST dataset ini? MNIST database of handwritten digits available from displayed as a training set of, ada sekitar 60.000 data, dan ada ini untuk training, ada sekitar 10.000 data untuk testing. Training dan testing ini ibaratnya begini. Kita kan menggunakan, pada tutorial ini ya, kita menggunakan Linet. Arsitektur Linet. Kita punya model AI namanya Linet. Itu kita belajar belajar mengenal pola, pengenalan pola terhadap handwritten digit, terhadap tulisan tangan tapi yang angka. Itu misalkan 0 itu ya apa, 1 ya apa, 2 ya apa, dan seterusnya sampai 9. Nah, itu kita belajar dari 60.000 data. Belajar. Setelah belajar nanti ada ujian. Nah, ujiannya itu pakai 10.000 data seperti ini. Di sini sudah cukup jelas. Sudah banyak yang dilakukan di dalam MNIST ini. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing-browsing. Nanti saya sertakan. Lalu mengenai Linet, CNN Linetnya itu insya Allah dari paper ini. Nah, dari paper ini tahun 1998. Judulnya Gradient Based Learning Applied to Document Recognition. Ada penulis utamanya Jan LeCun, lalu ada kontributor autornya ada Leon Buto, Yoshia Bengio, dan Patrick Hafner. Jan LeCun sendiri bisa dilihat profilnya di Google Scholar. Seperti ini profil Jan LeCun. Kita kembali ke tutorial. Untuk melakukan training dan testing di dalam arsitektur Linet menggunakan MNIST digit dataset ini, saya menggunakan GPU sebagai prosesor utamanya. Untuk mengolah datanya menggunakan GPU, karena jika menggunakan CPU, kasihan CPU-nya terlalu lama dan sangat lama sekali seperti ini. Menggunakan GPU ini caranya kita sederhana, import TensorFlow STF, lalu kita manggil kelas-kelas di dalamnya TF atau function di dalamnya TF test.gpu device name. Nanti muncul di sini GPU apa aja yang tertancap di dalam komputer kita, yang sudah terinstall di dalam komputer kita. Nah, kebetulan saya menggunakan satu GPU. Nah, seperti ini, ada ditemukan satu GPU. Nah, lalu langkah selanjutnya import library. Ada beberapa library yang kita gunakan, terutama TensorFlow dan Keras. Terutama di dalam TensorFlow ini ada banyak sekali, di dalamnya TensorFlow yang kita gunakan ada dataset, ada model. Dataset yang disediakan ada banyak sih sebenarnya. Saya menggunakan MNIST yang digit. Ada yang lainnya itu MNIST fashion ada. Lalu ada model pakai yang sequential, layers menggunakan DNC, dropout, flatten, konvolusi 2 dimensi sama max pooling 2 dimensi. Optimizer ada banyak yang diimport, cuman yang digunakan satu Adam optimizer. Lalu ada ini untuk cross validasi, cuman masih error. Di dalam MNIST ini masih error, cuman di data yang lain aman. Lalu menggunakan plot model, lalu ini matplotlib.pyplot ini untuk memplottingkan grafik atau memvisualisasikan grafik-grafik akurasi ataupun loss nantinya. Lalu import time ini digunakan untuk mengukur waktu proses yang dibutuhkan saat training maupun testing.
NumPy adalah library utama ya, nanti untuk matriks-matriksnya itu tersimpan di NumPy. Lalu mengenai dimensi citra MNIST ini, ukurannya 28 pixel kali 28 pixel atau 28 baris dikali 28 kolom di sini. Lalu setelah itu langkah keempat, kita split data untuk belajar maupun data untuk ujian gitu. Data belajar itu dibagi di sini, Xtrain dan Ytrain. Lalu data belajarnya taruh di sini, Xtest dan Ytest. Nah, ini semua keseluruhan data MNIST ini 60.000 training dan 10.000 untuk testing itu masuk di sini dulu. MNIST load data. Setelah itu ditampung ke parameter untuk Xtest dan Ytest-nya itu 10.000, Ytrain dan Xtrain 10.000. Nah, maksud dari Xtrain itu adalah citranya itu sendiri atau image-nya itu sendiri. Lalu Ytrain ini itu untuk label kelas atau apa lagi ya sebutannya. Yang saya pahami ada label, ada kelas. Misal waktu pas belajar di sini gambarnya 5. Dan di sini nanti ini loh yang namanya nomor 5 itu kayak gini gambarnya. Yang namanya nomor 1 kayak gini gambarnya. Kita masih masih belajar. Masih mengenalkan pola di dalam sebuah AI. Nah, setelah itu nantinya setelah belajar ini selesai, sudah tamat ya, kita sudah tamat 60.000 data, belajar 60.000 data. Setelah itu ujian, nah ujiannya 10.000 data misal. Nah, nanti ujiannya ini ya, yang Y-test ini kunci jawaban, nggak akan langsung diberikan, diberikannya nanti setelah proses ujiannya selesai, sudah jawab ini misalnya 10.000 gambar sudah dijawab semuanya, baru diberikan kunci jawabannya, lalu dianalisa, nanti outputnya itu akurasi seperti itu. Setelah itu ada Xtrain dan Ytest ini untuk reshape. Setelah itu ada input shape ini nantinya akan digunakan pada layer input layer pada CNN-nya. Ada image rows sama image column, layernya 1. Karena citra MNIST ini merupakan citra atau grayscale atau citra keabuan atau citra black and white atau citra biner, itu satu layer yang kita gunakan. Kecuali misal ada citra warna, itu kemungkinan 3 layer, ada RGB. Cuman yang MNIST ini satu layer. Setelah itu merubah ke floating point, Xtrain dan Ytest-nya ini dirubah data type-nya itu ke float 32. Setelah itu menormalisasi data dibagi 255 ini. Coba sebentar saya run dulu. Nah, ini print untuk apa ya? Untuk melihat outputnya itu seperti apa sih gitu. Ternyata shape-nya Xtrain itu 60.000 data dikali, bukan dikali, banyaknya itu ada 60.000 data. Satu datanya itu berdimensi 28 kali 28, ada 28 baris, 28 kolom, itu satu layer. Totalnya ada 60.000 data gitu. Nah, ini kunci ini labelnya atau kelasnya ini. Nah, kalau yang Y-test ini kunci jawabannya itu. Lalu ada preprocessing, number kelasnya ada 10 ya, kan digit ya, 0 sampai 9 gitu, angka. Lalu Ytrain ini kunci jawabannya ini dirubah to kategorikal. Nah, gitu. Sudah selesai. Nah, lalu arsitektur CNN-nya. Kalau ingin mendalami Linet, papernya insya Allah ada di sini. Mohon koreksi kalau ada kesalahannya. Di sini dijelaskan blok diagramnya, mana blok diagram. Ini blok diagram.
ada fitur map, ada yang max pooling, setelah itu fitur map lagi, max pooling, setelah itu di flatten, setelah itu diproses di neural networks tradisional, fully connection layer, setelah itu diklasifikasi. Nah seperti ini, jadi inilah hidden layer pertama. Hidden layer pertama itu isinya konvolusi sebanyak 20 filter, kernel size nya itu 5,5, lalu padding itu same, nggak ada zero padding, nggak ada. Lalu ada menggunakan aktivasi functionnya itu ReLU, rectifier linear unit. Ini hidden layer pertama. Setelah itu di max pooling, dari hasil konvolusi ini di max pooling. Max pooling ini proses konvolusi ya di sini, proses CNN-nya di sini, konvolusi neural networks-nya. Max pooling ini nanti misalkan MNIST-nya size-nya 28 kali 28 kan. Nah, ini ada moving window atau kernel di atasnya itu. Di atasnya citra asli itu sebesar 2,2, 2 baris 2 kolom. Nah, nanti 2 baris 2 kolom ini yang paling besar nilainya tuh berapa itu diambil. Sebenarnya ada lagi teman-temannya max pooling, ada average pooling apa ya kalau nggak salah. Ini dan layer pertama. Lalu dari proses ini diproses ke konvolusi selanjutnya. Dari konvolusi yang kedua diproses ke max pooling yang kedua. Setelah itu di flatten. Nah, flatten ini proses dari max pooling kedua ini kan masih berupa matrix ya, masih berupa baris kolom. Lalu di flatten ini kalau nggak salah sih jadi vektor nanti ya, lurus gitu. Setelah itu diproses ke neural networks, ke NN biasa. Setelah itu diproses klasifikasi. Ini neural networks yang biasa, yang awal ini ada 500 node. Yang kedua karena ini classifier menggunakan softmax, 6 kelasnya ini yang dipakai, yang di atas ini 10, 6 kelasnya 10, 0 sampai 9. Nah, lalu ada model summary. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, model summary ini untuk menampilkan ini hasil desain yang CNN yang kita bikin dari codingan ini sampai ini, nah ini sampai classifier ke dalam yang tabel-tabel kayak gini. Total ada sekitar 1.256 parameter yang akan diproses. Lalu pada saat model.compile ini ada beberapa parameter-parameter yang diperlukan. Di antaranya ada loss function, ada optimizer. Loss function ini ada banyak macamnya. Salah satunya pada tutorial ini menggunakan categorical cross entropy. Lalu optimizernya menggunakan ADAM. Adapun di sini learning rate, sebenarnya ini enggak tiba-tiba nilainya 0,01. Sebenarnya ini ada proses dibalik. Untuk mendapatkan nilai 0,01 itu ada proses lagi, mencari nilai learning rate yang optimum. Nah, itu dimasukkan ke sini nanti. Misalkan dari proses itu kita dapatkan 0,01 misalkan. Ya tulis aja learning rate-nya untuk optimizernya 0,01. Nah, lalu plot model. Nah, ini error saya punya saya. Pydot-nya belum tak install. Enggak apa. Lalu hyperparameter ada batch size sama epoch. Sebenarnya kayak yang tadi itu loss function sama optimizer ini masuk ke ini hyperparameternya ini. Hyperparameter yang saya gunakan batch size-nya 128, epoch-nya sebanyak 15. Cuman untuk mempersingkat tutorial saya bikin 15 saja ya. Bisa 100, 500, 6000 juga bisa sih. Cuman runningnya bisa lama nanti. Lalu memproses CNN menggunakan tanpa cross validasi sih. Tanpa cross validasi. Apa itu cross validasi nanti insyaallah saya jelaskan di lain kesempatan. Jadi ini polosan, kita menjalankan training polos ya, polos. Jadi
diawali dengan start time. Kita mengambil waktu saat ini, time ini kita mengambil waktu saat ini ditampung ke start time. Setelah itu di history sama dengan model.fit. Nah, ini proses trainingnya di sini. Ini data yang ditrainingkan dan data yang mau diujikan. Batch size-nya itu sebanyak 128. Epochs-nya atau proses iterasi antara input layer ke output layer ke input layer atau yang dikenal dengan backpropagation itu bolak-balik sebanyak 15 kali. Insya Allah kurang lebih begitu pemahamannya. Yang saya tangkap seperti itu sih. Epochs ini bisa bisa sampai 6.000 bebas lah, tergantung dari kemampuan komputasi yang kita miliki. Ini proses training. Setelah proses training selesai, nah di sini ada lama proses dalam detik, lama proses second. Time yang sekarang dikurangi start time. Start time kan sudah waktu yang lampau ya, sebelum sebelum proses training dimulai kan. Ini waktu yang lampau. Ini waktu yang sekarang sudah dikurangi, ada selisih. Berarti lama prosesnya lama proses dalam detik seperti itu, lalu dibagi 60 untuk mengambil nilai menitnya. Oke, kita run langsung. Maaf ya kalau ada rame-ramenya dikit, bikinnya di lab soalnya. Nah, ini proses training sudah selesai. Lama proses cuman 49 detik atau 0,8 menit. Lalu untuk melihat akurasinya, ini nilai akurasinya 98,07 dengan nilai lossnya atau nilai errornya 11,67. Lalu sebelum kita memplottingkan hasil akurasi grafik akurasi maupun grafik lossnya, itu kita melihat dictionary case-nya ya. Jadi kayak kita ngambilnya dari sini sih, history.case itu nilainya apa aja sih, karena di dalam beberapa versi TensorFlow-nya itu ada yang menggunakan ACC seperti ini, ada lagi yang menggunakan Accuration, terus yang sini file ACC, ada lagi yang menggunakan file Accuration. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya terlebih dahulu sebelum kita memplotkan, kita ngecek dulu parameter apa aja yang akan kita pakai biar nggak error nantinya. Parameter ini didapat dari history yang awal tadi. Nah, history yang ini. Setelah itu kita plot loss-nya coba. Nah, ini plot loss, plot akurasi, terus plot loss dan akurasi kayak gitu. Nah, di sini dari proses pembelajaran dan pengujian yang sudah kita lakukan, nah nanti akan bisa disimpulkan dari hasil gak hanya dari ini aja sih, akurasinya bagus enggak, nanti ada makna tersendiri dari grafik yang seperti ini. Itu misalnya grafik loss yang seperti ini tuh bagaimana, apakah bagus atau apakah underfitting atau good fit atau overfitting. Nah, itu kesimpulannya dari melihat kurva-kurva ini. Begitu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.